teman-teman, sekarang kita bahas tentang jaringan pada tumbuhan. Disimak ya. Teman-teman, kita lanjutkan materi jaringan pada tumbuhan. Simak ya. Jaringan epidermis terletak di permukaan organ, akar, batang, dan daun, berfungsi melindungi jaringan lain yang ada di bawahnya atau di dalamnya. Ciri-cirinya biasanya berbentuk segi empat tersusun rapat dan terdiri atas selapis sel. Jaringan parenkim atau jaringan dasar merupakan jaringan yang menjadi dasar karena merupakan penyusun sebagian besar organ tumbuhan. Fungsinya adalah memperkuat jaringan lain. Jaringan parenkim yang selnya mengandung klorofil disebut klorenkim. Berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis dengan ciri-ciri berdinding tipis, susunan selnya tidak rapat dan terdapat ruang antar sel. Jaringan pengangkut adalah jaringan yang terdiri dari dua macam, yaitu silam pembuluh kayu dan floem pembuluh tapis. Jaringan silam berfungsi mengangkut air dan zat yang terlarut di dalamnya dari akar ke daun, sedangkan jaringan floem berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Jaringan penguat atau jaringan penyokong biasa disebut dengan jaringan yang memiliki dinding sel. Jaringan penguat lebih tebal daripada dinding sel jaringan dasar, yaitu kolenkim dan jaringan sklerenkim. Berikut ini ciri-ciri anatomi batang. 1. Di antara berkas-berkas silam dan floem terdapat kambium. 2. Tipe berkas pembuluh kolateral terbuka. 3. Struktur batang yang muda dan tua sama. 4. Pada epidermis batang terdapat kambium gabus. Yang merupakan ciri-ciri batang tumbuhan monokotil adalah jawabannya jawabannya yang A, 3 dan 4. Jadi tumbuhan monokotil itu memiliki ciri-ciri yang 3 dan 4, yaitu diantaranya adalah struktur batangnya muda dan tuanya sama, sedangkan pada epidermis batangnya terdapat kambium gabus. Nah, kita lihat nih ciri-ciri tumbuhan monokotil itu. Yang pertama, batangnya beruas. Umumnya batangnya tidak bercabang, tidak memiliki kambium, berkas pembuluhnya bertipe kolateral tertutup, dan tulang daunnya sejajar, serta epidermis batangnya terdapat kambium gabus. Perhatikan gambar berikut. Bagian batang yang bertanda X dan Y berfungsi untuk A. Membentuk kulit kayu dan jaringan kayu. Ini berturut-turut ya. B. Tempat terjadinya pertukaran gas dan pertumbuhan batang. C. Menyimpan cadangan makanan dan pengangkutan mineral. D. Mengangkut air, garam, mineral dan untuk pertumbuhan primer. Yang D. Mengangkut hasil fotosintesis dan untuk pertumbuhan sekunder. Jawabannya yang E, mengangkut hasil fotosintesis. Untuk yang bertanda X dan untuk yang bertanda Y, pertumbuhan sekunder. Jadi yang X ini adalah floem yang berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tumbuh-tumbuhan, sedangkan yang Y adalah kambium sebagai jaringan meristem yang merupakan titik tumbuh sekunder untuk pertumbuhan sekunder. Jadi pertumbuhan setelah batang dalam, kemudian pertumbuhan bagian luarnya atau sekunder. Jawabannya yang E.